Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua cepat dapat pacar. Dunia memanglah luas dan tidak akan bisa terinjak semua oleh umat manusia. Jika berbicara luas dan tidak bisa diinjak oleh manusia, tidak akan lepas dari kata pulau terakhir, yaitu Laugh Tale. Tujuan utama serial One Piece secara garis besar adalah untuk mencari harta karun peninggalan Raja Bajak Laut yang disebut dengan One Piece. Namun, One Piece berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang sembarangan. Butuh proses atau perjalanan panjang untuk mendapatkannya. Dan secara garis besar untuk mencapai pulau terakhir dengan cara mendapatkan 4 rod poneglyph. Namun, poneglyph harus dibaca oleh orang khusus seperti orang dari Ohara, klon Kuzuki, dan ras mata 3. Namun, semua orang yang berhubungan dengan poneglyph sudah dibantai habis. Dan menyisakan beberapa orang saja. Dan kapten kita hanya membutuhkan 1 poneglyph lagi untuk mencapai pulau terakhir. Namun, poneglyph tersebut belum diketahui keberadaannya. Kemungkinan ada di pulau Elbap. Dan berbicara Elbap tidak akan lepas dari chapter terbaru kita kemarin. Kita diperlihatkan bahwa ras raksasa menyelamatkan buku penting peninggalan para peneliti Ohara. Khususnya Profesor Clover, para ras raksasa menyelamatkan buku tersebut sepertinya atas perintah dari Jaguar di Shaw. Shaw juga mengkhianati pemerintah dan menyelamatkan Nico Robin di Ohara saat diserang oleh Buster Call. Namun ketika itu kita diperlihatkan bahwa Shaw dibekukan oleh sosok Admiral Dingin dan tukang molor yaitu Aokiji. Entah bagaimana Shaw bisa selamat dari jurus Aokiji tersebut. Namun sepertinya pembekuan tersebut lama-lama akan mencair. Dan di sini Aokiji juga tidak membunuh Shaw. Saya berpikir bahwa Aokiji ini pura-pura menghabisi Shaw agar tidak diketahui oleh pemerintah. Karena kita juga tahu bahwa Aokiji sepertinya terlibat dalam organisasi SWORD di pemerintah. Karena perbedaan pemikiran dan kepemimpinan. Atas hal tersebut saya beropini bahwa setelah Buster Call selesai, Jaguar di Shaw mencair dan melarikan diri. Kemudian menyuruh ras raksasa untuk mengambil buku yang ada dan dibawa ke pulau Elbap. Dan di sini kita masuk ke pulau terakhir lagi. Semua fans kebanyakan beropini bahwa pulau terakhir adalah pulau Astral. Memang hal tersebut tidak salah dan bisa saja terjadi. Kenapa seperti itu? One Piece sangat sulit ditebak, maka banyak spekulasi yang beredar dan beberapa prediksi yang dikeluarkan oleh para fans. Namun saya memiliki opini dan saya berpikir bahwa pulau terakhir bukanlah pulau Astral. Saya berpikir bahwa pulau tersebut memanglah ada namun tidak diketahui keberadaannya. Terkadang kita selalu berpikir terlalu jauh ya. Contohnya kemarin wujud dari Dokter Vegapunk, ya kita berekspektasilah dengan dokter yang seram-seram dan mengerikan gitu. Tapi aduh, nyatanya seperti itu. Kita diperlihatkan bahwa Vegapunk yang cukup aneh dan terkesan sangat konyol gitu. Jauh dari ekspektasi kita gitu. Banyak fans yang terkecoh oleh Oda. Sebenarnya saya yakin bahwa Oda merencanakan alur One Piece tidak seribet yang kita pikirkan. Hanya saja beberapa kejadian yang timelinenya selalu berubah-ubah dan tidak perlu diceritakan. Atas hal tersebut banyak sekali yang berpikir jauh. Mungkin secara garis besar alur One Piece ini seperti puzzle yang nanti kita akan hubungkan satu persatu. Namun hanya saja kita membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Dan waktu penyelesaiannya adalah perjalanan dari Luffy. Di sini saya berpikir bahwa pulau terakhir berada di sebuah tempat layaknya bawah laut. Mengapa demikian? Kita semua pasti berpikir dan pernah menanyakan kepada diri kita sendiri kenapa pemerintah dunia yang begitu besar dan luas tidak dapat menemukan pulau terakhir. Kita berpatokan kepada 20 kerajaan dan kerajaan tersebut sangatlah luas. Tidak mungkin dari mereka tidak ada yang mengetahui Laugh Tale. Selain itu bajak laut pun sangatlah banyak, bahkan bajak laut kecil yang tidak terekspos. Sangat mustahil jika bajak laut sebanyak itu tidak ada yang mengetahui di mana pulau tersebut. Dan tidak mungkin juga tidak ada seorang pun yang tidak melihatnya. Dan jika memang Laugh Tale itu ada di daratan dan jika ada di langit, maka itu juga akan mustahil. Kenapa saya berpikir mustahil? Karena pulau langit bukanlah dari dunia baru. Kita berpatokan pada perjalanan Roger. Untuk apa Roger kembali mencari pulau terakhir ke langit jika rod poneglyphnya ada di dunia baru? Dan yang sangat masuk akal menurut saya, jika tidak ada di langit dan di daratan maka ada di bawah laut. Mungkin kalian berpikir saya ini aneh, tapi saya memiliki pikiran seperti ini atas apa yang saya perhatikan. Jika di darat tidak bisa ditemukan, begitupun dengan langit, maka kita semua akan berpikir pasti di bawah laut. Namun yang saya pikirkan bukanlah laut sembarangan. Laut yang dimaksud oleh saya adalah laut yang memiliki sebuah ruang yang membuat sebuah pulau berada di bawahnya. Laugh Tale berada di bawah laut, namun ada beberapa bentuk atau alam yang menyebabkan pulau tersebut tidak terendam oleh air laut. Jadi ibaratkan sebuah gua ya di dalam laut dan gua tersebut tidak terendam oleh air dan cahaya yang didapatkan seperti di pulau manusia ikan.
Namun jika berbicara goa akan terlalu kecil, maka sepertinya di laut ada sebuah jalur yang mengarah ke pulau terakhir. Saya berpikir untuk ke pulau terakhir memerlukan 4 buah road poneglyph dan menyatukannya membuat sebuah titik koordinat untuk mencapai pulau terakhir. Dan titik koordinat tersebut berada di tengah laut, tepatnya di sebuah pusaran air raksasa. Dan pusaran air tersebut mengarahkan kita ke pulau terakhir. Kenapa saya berpikir seperti itu? Mungkin di dunia ini ada yang tahu di laut ada pusaran raksasa. Namun bajak laut atau manusia pasti akan menghindarinya. Namun sebenarnya pusaran tersebut adalah jalan masuk ke pulau terakhir, dalam tanda kurung jika selamat terombang-ambing di dalam pusaran tersebut. Saya berpatokan kepada knock upstream. Jika ada air ke atas, pasti ada air ke bawah. Dan jika benar, maka akan sangat masuk akal jika manusia di dunia ini tidak dapat menemukannya. Karena jika manusia melewati atau bertemu pusaran air raksasa, secara otomatis mereka akan menghindarinya. Dan pusaran tersebut berada di tengah lautan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Dan itu semua diperkuat oleh kru Roger yang tidak memakan buah iblis, sehingga mereka bisa berenang dan selamat ke pulau terakhir. Ya, jadi gimana menurut kalian? Menurut saya mah kalau misalkan gak ada di langit, pasti di bawah laut. Ya, tapi itu baru spekulasi sih, bisa saja benar, bisa saja enggak. Kalian juga pasti punya opini, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, kalau misalkan benar terjadi, kalau logikanya gini, kalau misalkan pemerintah dunia segitu banyak, segitu luasnya nggak bisa menemuin, yang ke satu pulau tersebut adalah pulau astral, yang kedua ada di bawah laut, ya di bawah pusaran air gitu. Kalau misalkan logikanya kan, kalau misalkan ketemu sama pusaran air, otomatis kan si kapal akan melaluinya gitu, nggak akan masuk gitu kan, logikanya seperti itu. Tapi ya itu mah baru opini saya sih, apapun bisa terjadi lah. Ya, kalian juga bisa mengeluarkan opini kalian, tulis aja di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Salam sejahtera kolor bau hasem, goodbye, dadah.